Ibu-ibu desa sedang menuju rumah sakit dengan menaiki truk untuk menjenguk Bu Lurah yang sedang sakit. Masing-masing ibu-ibu patungan Rp10.000. Disinilah dimulai pembicaraan mengenai sosok Dian. Yusam melihat Fikri mengantarkan Bu Lurah, ibunya Fikri, bersama Dian ke rumah sakit. Bu Tejo menanyakan tentang pekerjaan Dian ke Yusam, karena ada yang berkata kalau pekerjaan Dian tidak benar, seperti keluar masuk hotel dan ke mall bersama laki-laki. Tetapi Yuning berpikiran positif tentang Dian. Bisa saja Dian sedang mengantarkan tamu wisata. Lalu Bu Tejo menunjukkan foto Dian bersama laki-laki di mall. Bu Tejo menjelaskan jika ia ragu dan merasa aneh dengan Dian. Sewaktu kecil, Dian ditinggal ayahnya. Lalu ibunya juga hanya mempunyai sedikit sawah. Ditambah Dian hanya lulusan SMA. Tetapi kenapa Dian bisa dengan cepat mempunyai banyak uang, HP baru, dan motor baru? Di Facebook juga sudah ramai komentar yang membicarakan tentang Dian. Dan tiba-tiba Yunah mual seperti mau muntah dalam perjalanan. Di sini Bu Tejo membuka pembicaraan lagi. Bu Tejo berkata bahwa ia pernah melihat Dian muntah-muntah malam-malam di atas motor. Ketika Dian melihat Bu Tejo, Dian diam saja dan langsung pergi. Jadi Bu Tejo mengira bahwa Dian muntah-muntah karena hamil. Bu Tejo juga menjelaskan kalau muntahnya orang hamil dan muntahnya orang masuk angin itu berbeda. Yuning tetap berpikiran positif jika Dian tidak hamil, karena badannya sama dari dulu sampai sekarang, tidak ada perubahan. Ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba Bu Tejo ingin buang air kecil. Sebenarnya sudah diberi karet untuk mengikat jari Bu Tejo oleh Yuning. Tetapi karena karet itu tidak mempan, akhirnya Bu Tejo menyuruh Gotrek untuk berhenti dulu di depan masjid. Lalu Bu Tejo dan rombongannya singgah di masjid untuk buang air kecil dan ada juga yang baru akan menjalankan sholat duhur. Pada saat anggota rombongan sedang berada di masjid, Bu Tejo memberi uang tambahan kepada Gotrek. Lalu Buning berkata kalau itu adalah uang mahar karena Pak Tejo akan mencalonkan diri sebagai lurah. Bu Tejo menjelaskan bahwa Bu Lurah sudah sakit-sakitan, hidup sendiri dan hanya punya satu anak Fikri yang hidupnya tidak jelas. Karena hal tersebut, Bu Tejo berkata bahwa ini adalah waktunya Bu Lurah untuk istirahat. Bu Tejo juga menjelaskan lagi kalau kampungnya membutuhkan lurah yang cekatan dan tidak single. Perkataan-perkataan Bu Tejo itu membuat Yuning berasa kalau Bu Tejo sedang mempromosikan suaminya agar dipilih menjadi lurah. Lurah di sini maksudnya adalah kepala desa. Ketika rombongan melanjutkan kembali perjalanan ke rumah sakit, tiba-tiba ada kode bunyi klakson 2 kali. Itu berarti rombongan harus duduk agar tidak terlihat oleh polisi sehingga tidak terkena tilang. Dan apabila ada kode bunyi klakson 3 kali, itu berarti rombongan bisa berdiri kembali karena situasi sudah aman, tidak ada polisi. Setelah itu, Bu Tejo membuka pembicaraan lagi. Bu Tejo mengatakan bahwa Bu Lurah sering sakit-sakitan pasti karena memikirkan anaknya Fikri yang mempunyai hubungan dengan Dian. Bu Tejo juga berkata bahwa mereka semua harus berjaga-jaga karena Dian adalah orang yang tidak jelas dan suka menggoda suami orang. Lalu Putri berkata bahwa tetangganya juga pernah memergoki Dian jalan-jalan di mall dengan om-om. Lalu kata Buning, kalau punya pikiran itu yang positif dengan mengatakan bahwa tidak ada salahnya jika Dian jalan-jalan di mall. Bu Tejo berkata kepada Yusam bahwa sepertinya Dian menggunakan susuk karena banyak laki-laki yang suka kepada Dian. Tiba-tiba truk yang membawa rombongan ibu-ibu mogok dan harus didorong bersama-sama.
Namun hanya Bu Tejo dan Putri yang tidak mau ikut mendorong truk tersebut. Lalu saat truk sudah berjalan kembali, Bu Tejo berdebat panjang di perjalanan dengan Yuning tentang Dian. Ketika ada bunyi klakson 2 kali, yang berarti ada polisi dan rombongan harus duduk, Bu Tejo dan Yuning malah tetap berdiri dan berdebat. Karena hal tersebut, Gotrek ketahuan membawa rombongan oleh polisi dan akan ditilang karena melanggar peraturan. Karena ibu-ibu tidak mau ditilang oleh polisi, sehingga mereka turun dari truk dan protes kepada Pak Polisi sambil memberi makanan oleh-oleh agar tidak ditilang. Dan kemudian rombongan melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, rombongan ibu-ibu mulai turun dari truk. Dian dan Fikri menemui rombongan ibu-ibu di parkiran dan menjelaskan bahwa sebenarnya ibu-ibu tidak perlu pergi ke rumah sakit karena keadaan Bu Lurah sudah membaik dan belum bisa dijenguk karena masih berada di ruang ICU. Karena Bu Lurah belum bisa dijenguk, rombongan ibu-ibu pun kembali naik ke truk. Lalu Bu Tejo berkata, karena sudah jauh-jauh ke rumah sakit, Bu Tejo menawarkan kepada ibu-ibu yang lain, bagaimana kalau pergi ke pasar Bringharjo dulu, dan ibu-ibu semua setuju untuk pergi ke pasar Bringharjo. Di akhir cerita, Dian masuk ke dalam sebuah mobil. Ternyata mobil tersebut adalah mobil ayah Fikri atau suami dari Bu Lurah. Di mobil, Dian berkata kepada ayah Fikri jika dia sudah tidak bisa hidup bersembunyi terus-terusan dan kapan Fikri bisa menerima kalau ayahnya akan menikah lagi. Ayah Fikri berkata kepada Dian, menyuruh Dian untuk tenang dan percaya saja kepadanya. Ternyata mantan suaminya Bu Lurah itu sudah lama berhubungan dengan Dian.